warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tambah semangat, tambah ceria, menghafal Quran, pasti bisa. Allahu Akbar. Teman-teman, gimana nih puasanya hari ini? Insya Allah masih kuat ya sampai lebaran nanti. Nah teman-teman, sambil menunggu azan maghrib, Ustazah mau bercerita tentang kisah seorang wanita hebat. Ada yang tahu nggak teman-teman siapa syuhada pertama dalam Islam? Ya, betul sekali. Dialah Sumayyah. Sumayyah binti Hayat ialah perempuan muslimah yang sangat sabar dan rela berkorban demi keimanannya. Sumayyah binti Hayat adalah hamba sahaya dari Abu Huzaifah bin Mughirah. Suami dari Sumayyah ialah Yasir. Yasir merupakan pendatang baru dari Yaman yang menetap ke Mekah. Pada saat itu teman-teman, Yasir bersama dengan dua saudaranya yaitu Al-Haris dan Al-Malik sedang mencari saudaranya yang hilang beberapa tahun lalu. Mereka pergi ke pelosok hingga ke kota. Namun hasilnya Al-Haris tidak menemukan saudaranya tersebut. Oleh karena itu, dua dari saudara Yasir tersebut memilih kembali pulang. Sedangkan teman-teman, Yasir memilih pilihan lain, yaitu menetap di Mekah. Berdasarkan tradisi masyarakat Arab teman-teman, jika ada seorang asing yang ingin menetap tinggal di tempat yang baru, maka ia harus terikat sebuah perjanjian dengan salah satu seorang tokoh ternama di kota tersebut, agar hidupnya aman dan tidak diganggu oleh orang asing yang tidak disukai oleh dia. Nah teman-teman, oleh karena itu Yasir memilih untuk mengikat perjanjiannya dengan Abu Huzaifah, salah satu penguasa di sana. Abu Huzaifah menyukai Yasir teman-teman karena sifatnya yang baik, menyenangkan, dan berlatar belakang dari keluarga terhormat. Untuk mempererat hubungan antara Yasir dan Abu Huzaifah, maka Abu Huzaifah menikahkan Yasir dengan hamba sahayanya yaitu Sumayyah. Pernikahan antara Sumayyah dan Yasir berjalan dengan baik hingga akhirnya teman-teman, Yasir dan Sumayyah dikaruniai seorang anak bernama Ammar. Ammar beranjak dewasa teman-teman. Ketika dewasa, terdengarlah kabar gembira, yaitu kedatangan seorang laki-laki yang bernama Nabi Muhammad SAW atau yang biasa kita kenal dengan Rasulullah. Rasulullah membawa kabar gembira teman-teman, yaitu cahaya iman dan agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama Islam. Nah, agama Islam ini adalah agama penyempurna akhlak. Namun teman-teman, seperti kebanyakan pada umumnya, tidak semua orang mau menerima keberadaan agama Islam ini. Ada orang yang tertarik, ada juga orang yang tidak tertarik mempelajari agama Islam. Nah, berbeda dengan Ammar teman-teman. Ammar dengan rasa penasarannya, ia mendatangi rumah Arqam, di mana ia bertemu dengan Rasulullah. Saat itu Rasulullah memberikan dakwah kepada Ammar tentang agama Islam. Seperti pada umumnya, Ammar tidak banyak berpikir teman-teman, dia langsung memutuskan untuk masuk Islam dan dia bersyahadat. Setelah dia masuk Islam teman-teman, lalu dia pulang ke rumahnya, menemui kedua orang tuanya. Dan saat menemui kedua orang tuanya teman-teman, dia bercerita bagaimana pertemuannya antara dirinya dengan Rasulullah. Dia menceritakan bahwa dia sudah menjadi Islam, bersyahadat, lalu dia mengucapkan salam dan mengaji di depan orang tuanya. Hati Yasir dan Sumayyah yang bersih dan suci memudahkan mereka menerima firman dari Allah Subhanahu wa taala tersebut, teman-teman. Tidak perlu pikir panjang, mereka juga ikut menjadi seorang muslim seperti layaknya Ammar. Nah, berdasarkan para ahli menyebutkan bahwa Sumayyah merupakan orang ketujuh yang masuk Islam, teman-teman. Lalu setelah mereka masuk Islam, Sumayyah dan keluarganya menjalankan ibadah sholat secara diam-diam agar tidak diketahui oleh bangsa suku Quraisy. Karena bangsa suku Quraisy tidak suka dengan orang yang masuk Islam, teman-teman. Nah teman-teman, selanjutnya ada yang tahu nggak ya apa yang akan terjadi pada Sumayyah dan keluarganya karena memutuskan untuk masuk Islam? Masih penasaran kan teman-teman? Yuk Ustazah lanjutkan ya. Untuk
orang Mekah yang masuk Islam, maka akan membuat Bani Makhzum, yaitu salah satu suku Quraisy, menjadi marah teman-teman. Nah, Sumayyah dan keluarganya sudah diam-diam teman-teman melakukan ibadahnya. Akan tetapi ada saja kabar informasi tentang Sumayyah dan keluarganya yang masuk Islam. Sehingga Bani Makhzum mendatangi keluarga Sumayyah dan menanyakan kebenaran tersebut. Tidak dipungkiri teman-teman, Sumayyah dan keluarganya menyatakan dengan jujur bahwa mereka sudah menjadi seorang muslim. Hal itu makin membuat marah Bani Makhzum teman-teman. Akibat kemarahannya, Bani Makhzum yang dipimpin oleh Abu Jahal lalu menarik paksa Sumayyah dan keluarganya keluar ke padang pasir, di mana kondisi tersebut sedang terik matahari yang sangat panas. Lalu mereka mendorong Sumayyah hingga terjatuh. Dan Sumayyah pun tersungkur teman-teman. Ketika Sumayyah sudah tersungkur, Sumayyah diberikan atau dilempari kerikil yang panas teman-teman di badannya. Setelah itu siksaannya tidak berhenti sampai situ teman-teman. Masih ada yang lain lagi. Lalu setelah itu Sumayyah diberikan batu yang besar di dadanya. Sehingga Sumayyah pun tidak merasakan kesakitan teman-teman. Kenapa tidak merasakan kesakitan? Karena Sumayyah sudah merasakan manisnya iman teman-teman. Dan saat itu Rasulullah melihat kejadian tersebut. Lalu Rasulullah menengadahkan dirinya ke langit. Lalu dia berkata, "Wahai keluarga Yasir, bersabarlah. Sesungguhnya tempat kamu kembali adalah surga." Nah teman-teman, Sumayyah dan keluarganya itu sudah dijanjikan surga teman-teman apabila dia tetap mempertahankan keimanannya. Dan karena Sumayyah mendengar perkataan Rasulullah tersebut, maka Sumayyah semakin semangat teman-teman, semakin optimis walaupun dia disiksa oleh Bani Makhzum. Dan saat itu juga Sumayyah berkata, "Ahad, ahad." Tidak berkata yang lain. Dia tetap mempertahankan keimanannya. Setelah itu Bani Makhzum tetap menyiksanya teman-teman. Tetapi Sumayyah tetap pada pendiriannya. Dia tidak tergoyah untuk kembali ke ajaran nenek moyangnya. Lalu teman-teman, Sumayyah berkata, "Aku bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah dan janjimu adalah benar." Lalu Bani Makhzum semakin marah teman-teman. Karena Bani Makhzum sudah putus asa, lalu Abu Jahal sebagai pimpinan Bani Makhzum, ia mengambil tombak sangkur di tangannya, lalu ia menusukkan kepada Sumayyah teman-teman. Begitu kejinya Abu Jahal membunuh Sumayyah teman-teman. Tidak lama kemudian Sumayyah pun meninggal teman-teman. Dan Ammar hanya bisa bersedih melihat ibunya terbunuh dengan keji dari Bani Makhzum tersebut teman-teman. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan oleh Ammar. Nah, begitulah cerita gugurnya Sumayyah. Beliau telah memberikan contoh yang mulia bagi kita semua. Hikmah dari cerita ini ialah kita harus mempertahankan iman walaupun nyawa jadi taruhannya. Teman-teman, sekian dulu cerita untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.